Wafatnya Khalifah Utsman bin Affan merupakan salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah Islam yang dikenal sebagai Al-Fitnatul Kubra, fitnah besar. Peristiwa ini telah diprediksi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai hadis sebagai ujian berat bagi umat. Berikut adalah narasi detail berdasarkan catatan sejarah seperti dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir dan Tarikh At-Tabari. 1. Pengepungannya mencekam. Pada tahun 35H, gelombang pemberontak dari Mesir, Kufah, dan Basra mengepung rumah Khalifah di Madinah selama kurang lebih 40 hari. Para pemberontak memutus akses air minum dan makanan, serta melarang Utsman sholat di Masjid Nabawi. Meskipun para sahabat muda seperti Hasan, Husain, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Umar berdiri tegak menjaga pintu rumahnya, Utsman dengan tegas melarang mereka untuk menyerang balik. Beliau berkata, "Aku bersumpah kepada siapapun yang merasa wajib menaatiku agar menahan tangannya dan kembali ke rumahnya." 2. Isyarat melalui mimpi. Pada malam terakhir pengepungan, Utsman tertidur dan bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar dan Umar. Dalam mimpi itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Utsman, berbuka puasalah bersama kami besok malam." Beliau terbangun dengan penuh keyakinan bahwa ajalnya telah tiba. Di pagi hari Jumat itu, beliau memakai celana panjang yang jarang beliau pakai kecuali saat perang atau situasi khusus agar auratnya tidak tersingkap saat wafat, dan mulai membaca Al-Quran sambil berpuasa. 3. Detik-detik penyerangan. Ketika suasana di luar semakin kacau, para pemberontak menyadari bahwa pintu depan terlalu kuat dijaga oleh para putra sahabat. Kelompok yang dipimpin oleh Al-Ghafiqi bin Harb dan beberapa orang lainnya memanjat dinding dari rumah tetangga dan melompat masuk ke kamar Khalifah. Utsman ditemukan sedang duduk tenang memangku mushaf Al-Quran. Salah satu pemberontak menarik janggutnya, namun beliau berkata dengan tenang, "Jika ayahmu melihatmu dalam posisi ini, niscaya ia akan sangat malu." 4. Syahid di atas mushaf. Serangan fisik pun dimulai. Nailah bint Al-Farafisah, istri setia beliau, mencoba menangkis pedang yang diarahkan ke suaminya hingga jari jemarinya terputus. Namun, para pembunuh tetap menghujamkan senjata mereka. Darah segar sang Khalifah mengalir dan membasahi mushaf tepat pada ayat, "Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah 137. Utsman wafat sebagai syahid pada usia lebih dari 80 tahun pada hari Jumat, 18 Zulhijjah 35 Haji. Jenazahnya baru bisa dimakamkan di pemakaman Baqi secara diam-diam pada malam hari karena situasi kota yang masih dikuasai pemberontak. Sumber rujukan utama, Al-Bidayah wan Nihayah oleh Ibnu Katsir. Tarikh Ar-Rusul wal Muluk, Tarikh At-Tabari oleh Imam At-Tabari.